Kita bersyukur bahwa berkat Tuhan karena kasih karunia-Nya kita masih bisa hidup hingga saat ini. We're so grateful because of His grace we can live until now. Dan kita bisa berkumpul dalam rumah Tuhan yang sangat diberkati ini. And we can meet together in this God's house. Kalau kita nggak pakai masker mungkin kita bisa senyum ke kiri kanan kan. Tapi karena mungkin sorot mata aja karena kalau pakai masker pasti terhalang. We can just see the happy face, the happy eyes. So please send your happiness to each other. Kirimkan, sampaikan kebahagiaan hari Minggu ini kepada rekan-rekan kita, baik yang ada di ruangan ini maupun juga yang bergabung melalui online meeting. For those in this place and also for those outside in the online. Kita akan memulaikan ibadah kita di kesempatan pagi hari ini. We start our service. Mari kita datang di hadirat-Nya. Let's come upon His presence. Mari kita memasuki rumah Tuhan dengan hati dan tubuh dan jiwa yang siap. Let's enter the house of God in the body, soul, and spirit. Kita tenangkan hati kita fokuskan pikiran kita. We calm down our heart and focus our mind. Bahwa di sini kita datang beribadah, kita memuji memuliakan Tuhan. That we come here to worship Him, to praise and worship God. Kita meninggikan namanya yang kudus. Exalting His holy name. Mari kita menyembah-Nya, mari kita menyembah-Nya, meninggikan namanya. Let's worship and exalt Him. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Praise to be your name, God. Praise to be your name. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi di dalam nama Yesus Kristus, Father God, in the name of Lord Jesus Christ, kami bersyukur kepadamu we are so grateful to you, Lord, karena Engkau adalah satu-satunya because you are the only one yang mati tapi bangkit, that are dead but resurrected, yang mengalahkan maut, that defeat the death, yang memberikan pengharapan, that gives hope into our life, dan menjadikan hidup kami berharga. and make our life worthwhile. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Thank you, Lord Jesus. Di masa-masa ini kami mengingat ya Tuhan. In this moment we are remembering, O Lord. Ini adalah masa-masa di mana Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu, kepada banyak orang This percaya. is the time that you are showing yourself to your disciples, Setelah to the kemenangan-Mu believers. dari Paskah ya Tuhan, After your winning on Passover, Engkau menampakkan kuasa-Mu, menunjukkan diri-Mu untuk semakin mengesahkan kuasa-Mu yang you luar are biasa. showing your power, showing yourself to establish your power, God. Maka biar setiap kami yang ada di saat ini ya Tuhan, Let everyone that are in this place mengalami today, Lord, kuasa-Mu, berjumpa dengan Engkau. your power and meet you, God. Simakali. Nampakkanlah diri-Mu kepada kami ya Show Tuhan. yourself upon us, Lord. Biar kami semakin dikuatkan. Let us be strengthened. Dan kami juga percaya bahwa ya Tuhan, And we also believe, O Lord God, meski kami tidak bisa melihat, even though we cannot see, kami percaya akan kuasa-Mu yang luar biasa we itu ya believe that Tuhan. your amazing power, Lord, Ditinggikanlah, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. this is something we glorify you, God. Biar semua umat yang percaya mengatakan Hosana in the Let highest. all the congregation say, Hosanna in the highest.
katakan Hosanna in the highest. Kami tidak memujimu dengan sempurna, dengan suara yang indah. Maybe we are not perfectly worshiping you with a good voice, Lord. Hidup kami memang tidak sempurna di hadapan-Mu ya Maybe Tuhan. our life is not perfect upon you, God. Tapi kepadamu kami persembahkan segalanya. But we give everything unto you, Lord Jesus. Datanglah ya Tuhan Let you come, O Lord God, dan penuhi hidup kami. and fill our life. Sehingga Engkau benar-benar yang ditinggikan dan dimuliakan. So you are the one that truly being exalted in our life, God. Ketika kami memulai ibadah pagi hari ini ya Tuhan. When we start this morning service, Lord, Maka ini akan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. it will be a worthful service upon you, Lord. Bukan hanya memenuhi rutinitas kami. Not only fulfilling our routine, Bukan hanya memenuhi kewajiban manusiawi kami. not only fulfilling our responsibility as a Tapi karena man, kerinduan kami but because of our untuk desire bertemu dengan Engkau to meet you dan merasakan hadirat-Mu ya and Tuhan. feel your presence, O Lord Jesus. Diberkatilah setiap orang yang ada di tempat ini. We bless everyone that are in this place, Sehingga mendapatkan sentuhan-Mu. so they will get your Firman-Mu touch. mengubahkan Your word will change dan them, hidup kami dipulihkan. and our life will be restored, Father God. Diberkatilah kami yang melayani ya Tuhan. We bless everyone that are serving you, Maka Lord. kami melayani dengan sepenuh hati We will serve with full heart, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. only for the God's glory. Berkatilah fasilitas yang ada semuanya di sini ya Tuhan. We bless all the facility that we use, Sehingga semua prasarana ini menunjang ibadah kami. so all this equipment will support our service. Jauhkanlah daripada hal-hal yang buruk ya Tuhan. Let you make away Gangguan-gangguan teknis. everything that are bad, technical difficulties, Sehingga ibadah ini berjalan dengan lancar. so this service will work well. Tak lupa kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu juga ya We Tuhan. also pray for the children's Sunday school. Biar mereka juga mengalami jamahan-Mu. Let they also experience Karena God, Engkau sendiri ya Yesus yang berkata, because you are the one that say, Lord Jesus, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. let the children come to me, Dan kami diingatkan and we are being reminded untuk memiliki hati seperti seorang anak to have a kecil. heart like a child, Karena hati seperti itulah yang memiliki kerajaan surga. because those kind of heart that having the kingdom of God. Bersatu hati kami berdoa, kami menolak semua kuasa jahat In unity we yang pray. mengganggu ibadah ini ya We Tuhan. rebuke all evil spirit Kami that will hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. destroy them in the name Tidak of ada Jesus. kuasa kegelapan yang bisa mengganggu ibadah ini. There's no evil spirit that will take Kami control of nyatakan this dalam service. nama Tuhan Yesus. We rebuke them in the name of Jesus. Tempat ini kudus, This place is a holy tempat ini place. suci, This place is a holy tempat place. ini layak untuk ibadahmu ya This place Tuhan. is worthy for your service, oh God. Diberkatilah pengkhotbah nanti, We bless abdimu, the preacher, hambamu nanti akan menyampaikan kebenaran firman ya your Tuhan. servant that will share the word of God, Lord. Sehingga yang berkata-kata adalah Roh Kudus. So the one that speaks is the Holy Spirit. Dan perkataan itu And that menjadi word berkat bagi banyak orang. will become a blessing to many people. Kami siap untuk ibadah di hari ini ya Tuhan. We're ready for this service. Terima today. kasih ya Tuhan. Thank Terima you, Lord kasih. Jesus. Thank you, God. Terima kasih Engkau sungguh luar You biasa. are so amazing, Lord. Dan biar kiranya ibadah di pagi hari ini And let this morning service hanya boleh jadi only can
be. Dalam nama Bapa, In the name of the Father, Putra, in the name of the Son, dan Roh in the Kudus. name of the Holy Spirit. Kami menyebutnya Yesus We Kristus, call it Lord Jesus Christ, Tuhan dan Juru Selamat yang our hidup. God and our Savior. Amin. Amen. Selamat beribadat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Shalom, Shalom. puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau meninggikan Dia, kita mau naikkan pujian bagi Dia, Let's raise kita mau up. bersorak-sorak bagi We want Dia. to praise Him, worship Kita Him. menaikkan pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau masih memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian, biar bumi akan berlalu. Puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini biar kita agak sedikit bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang
masih mau meninggikan Dia. Pagi hari ini saya dan saudara diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita menaikkan pujian Ku diberi kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang membimbing kemenanganku, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, taklukkan saudara, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah katakan, bila Allah ada, tetap jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenanganku, bersorak amin. Terpujilah Engkau Raja, haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenanganku, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau, amin. Puji Tuhan. hidupku. Ku berdiri dengan iman. Engkau yang berikan kemenangan kepada kami Tuhan. Amin. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala
duduk. Amin. Hari ini kita lebih daripada pemenang. Amin. We are more than conquerors. Amin. Puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Sekalipun musim akan selalu berganti The Tuhan. season always change, God. Tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi di dalam kehidupan But we kami. believe that your love is eternal in our life. Engkau yang selalu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. You are always faithful in our life. Engkau yang selalu menolong kami You are Tuhan. always helping us, Lord. Engkau yang selalu melindungi kami You will always Tuhan. protect us. Dan Engkau yang selalu memberkati kami You are Tuhan. always the one that blessing Terima us. kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Puji Tuhan, musim akan selalu berganti. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap abadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Puji Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan iman kami katakan Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi.
kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini dengan hati kita kepada Tuhan. Dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong hidup kita. Haleluya. Jadi pengakuan kami Tuhan, This is our confession, O Lord, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. that we have God, amazing God in our life. Tuhan yang senantiasa melimpahkan kasih dan karunia-Nya dalam hidup The kami. Lord that always show His love and grace upon our life. Kami dapat hidup sampai sekarang karena kemurahan Tuhan. We can live until now because of your grace, O Lord. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami. You are amazing God in our life. Bahkan di luar dari apa yang seringkali kami pikirkan. Even sometimes it's outside the boundary of our mind, Lord. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami datang dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. That we come this morning into gratefulness upon you, Lord Jesus. Merayakan hari ini dengan penuh sukacita. Celebrating today with full of joy. Dan terutama kami hadir di bait-Mu yang kudus Tuhan. And we come upon your holy place, Lord. Kami tahu Engkau ada di sini. We know that you are here, Lord Jesus. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah Your kami. Holy Spirit move in the midst of us. Dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. And we believe that we will blessed by you, Lord. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi berkat rohani yang Not melimpah. only physical blessings, but spiritual blessings. Roh Kudus tolong kami semua. The Holy Spirit help us. Tolong hamba-Mu. Help your servant Supaya dapat bersama-sama mengerti kebenaran-Mu. so we can understand together the truth of your word. Dan terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami And sehari-hari. moreover, we can do it day by day in our life, Lord. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. We give this time into your holy hand. Di dalam nama Yesus kami In berdoa. Jesus' name we pray. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Please be seated. Shalom, everyone. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Thank you for the opportunity given to me. Ya, COD sepertinya bukan gereja asing buat saya. COD is like no stranger for me. Saya merasa sesuatu yang luar biasa di sini ya. I felt something amazing in this place. Baik, saya dikasih satu tema I give one theme untuk membahas Mazmur pasal yang ke-66. to share the word of God in Psalm 66, Dimulai dari ayat yang ke-12. starting from verse 12. Saya akan bacakan buat kita semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. I will read the English version. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang barusan kita baca merupakan salah satu konklusi sebenarnya dari pemazmur. The first that we read is one of the conclusion that coming from the psalmist. Itu sebabnya saya rindu membagikan buat kita semua dari sudut keseluruhan, yaitu konteks dari Mazmur 66 ini. That's why I want to share to everyone about the full context of this Psalm 66. Saya mulai dari satu pertanyaan perenungan kita terhadap firman Tuhan. I will start from one question from our meditation by the word of God. Pertanyaan yang sederhana yang kita tanyakan kepada teks, yaitu sebenarnya apa isi Mazmur ini? The simple question, what is the context, the point of view of this Psalm? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini mulai dari 1 sampai 20, isi Mazmur ini saya bagi jadi dua bagian. If we see this Psalm from verse 1 to 20, I will make it into two parts.
yang akan kita lihat secara bersama-sama, mempelajari, menggalinya bersama-sama lewat konteks-konteks yang terjadi di sana. That we will read together and share together by all the contexts that are in this psalm. Kalau kita lihat dari urutan dan struktur dari Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, beberapa penafsir membaginya jadi 4 bagian dan 3 bagian, lalu ada yang membaginya dari Sela. If we see from the sequence or the sentences, there are some the translator translated to 4 or 3 or by the Selah there. Namun saya lebih tertarik untuk melihatnya lebih aplikatif dari hanya sekedar melihat struktur dari kalimat ini karena ini sangat menarik buat saya. But I want to see it more applicatively for us that because this is not just by the structure. Bagian yang pertama itu adalah ayat 1 sampai yang ke-12. The first part is from verse 1 to 12. Yang menitik beratkan kepada kita berangkat dari ayat yang ketiga menjadi kata kunci dalam Mazmur ini bagian yang pertama. Then starting from verse 3 to be the key point from the first part. Saya bacakan buat kita, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Psalm 66 verse 3, the Bible says, say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Ayat 4, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Verse 4, all the earth shall worship thee and shall sing unto thee. They shall sing to thy name. Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama dari Mazmur ini sebelum kita membahas tadi ayat yang ke-12, bagian yang terakhir merupakan bagian kesimpulan tadi konklusi. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat pada poin tadi ayat yang ketiga tadi, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu penggambaran Mazmur yang sedang dia ceritakan tentang Allah. If you can see from this verse, is a picture of the psalm that's stating about God. Bapak Saudara, bagian ini pemazmur menceritakan ada satu pengalamannya dengan Allah, lalu dia mengajak bangsa-bangsa untuk melihat dan memuji Allah yang dia sembah. The psalmists have experience with God and they're telling the nation to testify also the God that he served. Dan itu kita lihat dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua ketika dia mengajak seluruh bumi untuk menyembah Allah. And we can see from verse 1 and 2 when they invited all the earth to worship God. Bapak Ibu Saudara, lebih jauh lagi kita melihat bahwa yang disampaikan dari bagian yang pertama ini oleh pemazmur tentang Allah kepada bangsa-bangsa, dia ingin memperkenalkan dengan satu kesimpulan kalimat seperti apakah Allah sang pemazmur itu. And moreover, the psalmist want to introduce to the nation how is the God that the psalmist experience. Seperti apakah Allah yang disembah oleh sang pemazmur? How is God the psalmist worship to? Dan dia jelaskan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 tadi. And he explained it from verse 5 to 12. Dia berkata dalam ayat 3 tadi bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat dalam segala pekerjaannya, besar dalam kekuasaan dan kekuatannya. And we can see that God is amazing in his power. Allah sang pemazmur adalah Allah yang dahsyat dalam pekerjaannya dan besar dalam kekuatannya. The God of the psalmist is the one that are amazing and doing marvelous work in his power. Dan kebesaran pekerjaan Tuhan dan kekuatannya itu dijelaskan yang pertama di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, pergilah, lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia. And the great works of God, we can see on verse 5 and 6. Come and see the works of God. He is terrible in his doing toward the children of man. He turned the sea into dry land. They went through the flood on foot. There did we rejoice in him. Seperti apakah Allah sang pemazmur yang dahsyat dalam pekerjaan dan kuasanya itu dijelaskan bahwa yang pertama dia berkuasa atas alam semesta. How great the God of the psalmist, saying that he is the one that ruleth over the earth, over the world. Ayat 6 ini merupakan satu gambaran dari peristiwa besar bagi orang Israel.
dua peristiwa besar dari orang Israel. Yang pertama menyeberang laut yang terbelah, lalu sungai Yordan. On the first 6 is about how great God doing for the Israelites when the Israelites crossed away the Red Sea and crossed the river of Jordan. Bagi orang Israel ini merupakan satu peristiwa penting dalam hidup mereka. For the Israelites, it's important event in their life. Ada apa dengan dua peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara? What happened with these two events? Peristiwa yang pertama, laut yang dibelah menjadi dua itu, yang di tengahnya ada jalan kering, mereka melintasinya adalah satu simbol bahwa mereka dilepaskan Tuhan lewat satu fenomena ajaib di muka bumi yang belum pernah terjadi. Laut terbelah. The Red Sea parted and the Israelites can cross over it is one of the greatest amazing things that had never happened in the world before. Peristiwa yang selanjutnya adalah sungai Yordan. And the next event is the river of Jordan. Ketika Yosua dan seluruh orang Israel nyebrang sungai Yordan mau masuk tanah Kanaan. When Joshua and all the Israelites want to enter into Canaan by parting the river. Dua peristiwa ini memberikan satu gambaran kuat bagi orang Israel tentang siapa Allah yang mereka sembah. These two events stating how great the God that they are served, they worship. Seakan-akan Tuhan mengulang peristiwa itu untuk mengingatkan siapa yang membebaskan mereka, siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan dengan kekuatan yang ajaib. It's like God telling them again who is the God that are making them outside of Egypt with his great works. Ini memberikan satu gambaran dari pemazmur tentang bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. It's one to picture from the psalmist that the God that he serves is the one that taking care of all the universe. Dia melampaui hukum alam He is over the law of the nature karena dia yang menguasai dan mengontrol alam semesta. because he is the one that control all the universe. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, percaya Allah yang kita sembah seperti itu? Do you believe that God that we serve is like that? Amin. Amen. Dia adalah Allah yang mengendalikan alam semesta. He's the one that control the universe. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam semesta ini, That's why everything happen in this universe, in this world, dalam segala hal yang terjadi, in all things happen, ada satu kalimat there's one sentence that we cannot forget in our life. dalam keadaan buruk itu pun Even in the darkest situation, masih ada kontrol Tuhan. there's still the control of God in that situation. Bapak Ibu Saudara, ini menyadarkan kita tentang betapa luar biasanya Allah itu. It makes us realize how great our God is. Seringkali memang kalau kita melihat sesuatu yang menakutkan di dalam alam semesta, berapa waktu yang lalu ada gempa, Sometimes berapa waktu yang lalu ada angin di Indonesia, pandemi sampai sekarang. if we see great things, there are earthquakes, pandemic, also there are tornado in Indonesia. Tapi perhatikanlah baik-baik bahwa masih ada kendali Tuhan atas alam semesta. We can see the good thing that are control of God over our situation. Kita diajak untuk tidak pesimis dengan keadaan, tapi punya optimisme dan harapan di depan bahwa God masih pegang kendali. We are being invited to not be pessimistic but optimistic and see in hope that God still have control. Yang kedua, seperti apa Allah sang pemazmur itu? Kita akan melihat ayat yang ke-7, di situ dikatakan yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. We can see how great the God of the psalmist at verse 7. He ruled by his power forever. His eyes behold the nation. Let not the rebellious exalt themselves. Allah sang pemazmur itu yang kedua adalah Allah yang berkuasa atas seluruh pemerintahan dan penguasa dunia. The second thing, the God of the psalmist is the God that have control over all the world and all the nation, all the principles, all the power of the nation. Pemazmur mengatakan dia memerintah dengan perkasa. He ruled by power. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penafsir yang berkata bahwa Tuhan itu berkuasa mutlak atas segala pemerintahan. That's the one that interpret that God have a exact power over all the nation, all government. Hendak mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia berkuasa apapun, atasnya masih ada yang lebih berkuasa. It Itu want to Tuhan. show to us how big, how strong the man is still have God above them. Di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, In the history of church, dalam sejarah kekristenan, in the history of Christianity,
Orang percaya itu pernah berada di bawah tekanan penguasa yang begitu kejam. Believer in sometimes have been apprehended by a strong leadership before. Ini terjadi di awal-awal kekristenan itu muncul. It's happened when the Christianity started to rise. Kita melihat Imperium Roma begitu bengis terhadap orang percaya. We can see the kingdom of Rome are really hard to the believers. Kurang lebih 10 kaisar Roma menganiaya orang Kristen. It's like 10 of the king of the Rome are persecuting the Christian. Tapi kita bersyukur ada kitab But we can see in the Revelation yang ditulis oleh Yohanes that John write it, yang di dalamnya berisi tentang penguatan-penguatan bahwa sehebat apapun manusia dalam kejayaannya, dalam penguasaannya, satu saat kalah dengan kuasa Allah. they're stating how great man in his power, one time he will be defeated by the power of God. Kerajaan yang kekal di dunia ini. There are no government or rules that will be eternal in this world. There's only one, it is God, his kingdom. Allah dan pemerintahannya God and his governor. yang mengajak Government. kita juga hari ini Bapak Ibu Saudara untuk kemudian taat dan tunduk pada otoritas Allah yang That tinggi itu. also invited us for us to submit and obey into his power. Kita tidak perlu juga terlalu takut dan khawatir tentang penguasa-penguasa dunia ini. We also not to be worried for the rules of the world. Karena dalam Alkitab dikatakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Because the Bible said there are no government that are not coming from God. Bahkan pemerintah yang terlihat diktator pun Even the government that are a dictator, satu saat kalah dengan kuasa Allah. one upon a time they will be defeated by the power of God. Kita punya Allah yang memerintah dengan begitu perkasa di bumi. We have God that are ruled with his mighty power. Karena dia yang punya kerajaan. Because he is the one that have the kingdom. Ingat doa yang disampaikan Tuhan Yesus. Remember the prayer that Lord Jesus Di said. akhir doa Bapa kami dikatakan, Engkau yang punya semua kerajaan. In the Lord's prayer, they say that you have all, God. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Allah seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur. Kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. The third Pujilah part. Allah kami, hai bangsa-bangsa. Mau ngomong dulu? Oke. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. The third part is from Psalm 66 verse 8 to 11. Oh, bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffered not our feet to be moved. For thou, O God, hast proved us, for hast tried us as silver is tried. Thou broughtest us into the net, thou layest affliction upon our loins. Gambaran yang ketiga tentang siapa Allah sang pemazmur ini adalah Allah yang memelihara umatnya. The third picture that the psalmist say is about God who taking care of his people. Bapak Ibu Saudara, ayat 8, 9, 10 sampai 11 ini memberikan 3 poin tentang kehidupan yang dialami manusia. Di dalam hidup ada ujian, ada pemurnian, dan ada penderitaan. Verse 8 to 11 stating about 3 process that the human will say is about trial, and then about purifying, and also yang ketiga apa? Penderitaan. And also suffering. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa selama kita hidup, kita akan terus mengalami ujian. We will see that whenever we live, we also have trial in our life. Dan saya nggak tahu yang kita alami, yang jelas kita pasti punya ujian masing-masing. And I don't know what trial that you are experienced, but I believe that every one of us have trial. Pak Andres punya ujian nggak? Punya. I have trial. Saya sebagai hamba Tuhan pun diuji. Even me as servant of God also been tried by the Lord. Yang kedua ada pemurnian, And then the second part is about purifying, di mana Tuhan ingin memperbaharui setiap anak-anaknya. that God want to purify his children. Dan yang ketiga ada penderitaan. And then the third one is suffering. Pemazmur menggambarkan seperti jaring It's like a net. yang, The psalmist say. yang mengikat dan beban yang ditaruh dalam pinggang dan. They bound people and a burden that put in the waist. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, dari ketiga hal itu ayat 9 merupakan satu kata yang penting. Dia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup
dan tidak membiarkan kaki kami goyah. But from all those things, at verse 9 is the interesting part. The Bible says, which holdeth our soul in life and suffered not our feet to be moved. Ada ujian, ada pemurnian, ada penderitaan, tapi ada Allah yang hidup, yang memelihara dan tidak membiarkan kaki kita There's goyah. trial, there's purifying, there's suffering, but there's a living God that will never let our foot be moved. Amin. Ada Allah yang memelihara hidup kita dalam masa-masa sukar. There's God that taking care of our life in the hard times. Kita bisa lemah, iya, putus asa, iya, tapi tidak hilang pengharapan. We can be weak, maybe disappointed, but our hope will never fade. Dan ayat yang ke-12 yang jadi tema kita, And at verse 12, they're becoming our theme. siapa Allah dari sang pemazmur ini? Dia adalah Allah yang kemudian memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, dan membawa kita dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang lebih baik. Our God is the God that are giving us freedom and bringing us from the bad situation into the good situation. Tuhan membiarkan ada orang melintasi kepala kita lewat air dan lewat api, iya, tetapi semua itu mengarah kepada satu tempat yang disiapkan lebih baik. God let us, maybe some people going over through our heads, we are going through fire or water, but it's for us to prepare us into a better place into our life, in our life. Terjemahan bahasa Inggris jauh lebih baik ya. Ya. Tempat yang lebih apa? Kaya, Kaya, sejahtera, makmur, makmur. sejahtera dan lain sebagainya. Kelimpahan. Kelimpahan. Even melewati masa-masa yang sukar, tapi kita tahu ujung dari perjalanan itu adalah tempat yang baik. We can see that even though maybe so many challenges, but we can see the end is in a good place. Allahnya pemazmur adalah Allah yang membawa kita walaupun melewati lorong jurang, tetapi dia membawa kita ke satu tempat yang baik. The God of the psalmist is the one that maybe we are going through tunnels, through valleys, but it's going into a good place. Semua itu berujung baik. Yang setuju katakan amin. You can see that everything ends into a good thing. Memang ketika kita menghadapi sesuatu, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Jangan lihat pada saat itu, jangan lihat pada prosesnya, biarkan itu selesai karena ujungnya selalu. When we experience something, do not see at that exact time, but see the future, because the end will always be good. Hari ini mungkin kita nggak ngerti kenapa saya alami itu. Maybe now we don't understand why I experience it. Tapi suatu saat Alkitab berkata indah pada waktunya. But the Bible say one upon a time it will be well in his time. Dia adalah Allah yang membawa kita, melepaskan kita, membawa kita pada satu kelepasan karena dia menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita. He's the one that the God that bring us into freedom, because he's preparing a good place, a good thing for us. Saya sering mengungkapkan hal ini, ada kalanya Tuhan membawa kita dalam situasi yang tidak kita mengerti, bahkan kita tidak akan mengerti. I express this, that God sometimes making us through into a situation that we didn't understand. Tapi mengajak kita untuk percaya. But it invited us to believe in him. Pemazmur tentang siapakah Allah yang ia kenal. So this is the picture that the psalmist say about who God that he know. Itu sebabnya dalam Mazmur ini adalah Mazmur yang sedang menceritakan tentang pengalaman sang pemazmur tentang Tuhan. That's why this psalm is about the psalmist telling the experience that he has with the Lord. Maka ada satu pertanyaan yang kemudian hari ini muncul untuk kita renungkan bersama. And there's one question that we will need to meditate on together. Pemazmur berkata dia punya Tuhan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, The seperti psalmist itu. say that he has God like this, like this, like this. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara mengenal Allah seperti apa? The question is, how are you, brethren, knowing God? Seberapa jauh kita mengiring Tuhan dan mengetahui tentang siapa Allah yang kita sembah? How deep you following God and knowing the God that we serve? Bapak Ibu Saudara, ternyata pengenalan akan siapa Allah itu jadi penting bagi kita. The knowing of God is becoming important to our life. Karena ternyata banyak kita menemukan faktanya orang tidak mengenal siapa Allah yang dia sembah. Because we found the fact that so many people doesn't understand, doesn't know who is the God that they serve. Kita terjebak kepada yang namanya institusi agama dengan ritus-ritusnya dan We- ritualnya.
We are trapped into the religion institution, namun tidak membawa kita untuk menghayati tentang pribadi Allah dalam hidup kita. but didn't make us to go deeper and know the person of God that we serve. Itu sebabnya tidak heran banyak orang percaya tidak terlalu kuat menghadapi kehidupan. That's why we can understand that some of the believer maybe cannot sustain the hardship in the world. Karena mungkin salah satunya karena dia tidak mengenal siapa Allah yang dia sembah. Maybe because they didn't know who is the God that they serve, that they worship. Bapak Ibu saudara, dalam sejarah hidup manusia sampai saat ini, In the history of mankind until now, pertanyaan tentang siapa Allah selalu muncul. the question about who is God always come up. Bahkan dalam segala situasi hidup manusia. Even in every situation of life. Kalau Bapak Ibu saudara bertanya, ya saya boleh memberikan satu gambaran tentang dunia kita hari ini, maka ada dua wajah dunia. If you ask me, I will tell you about the two picture of the world currently. Satu adalah gambar dunia yang maju begitu pesat, begitu canggih, begitu hebat. The first one is the picture of the world that are growing very fast and then it's advancing very fast. Bapak Ibu saudara setuju dengan saya bahwa hari ini dunia begitu canggih? You can, do you agree that the world is really high tech right now? Really advancing? Saya kadang-kadang nggak bisa amaze ya, kagum melihat kemajuan teknologi yang hebat sekali mempermudah kita. Sometimes I amazed with the advancement of the technology that are helping us. Dulu kita ngirim kabar berita itu pakai surat dan perangko. In the past, we are sending letters or sending news using the stamp and the mail. Dan itu lama sekali. And it will take a long time to do it. Belum kalau tukang posnya nyasar. And if the mailman is maybe lost, it will be longer. Tapi sekarang hitungan detik berita tersebar kemana-mana. But now in seconds, the news will be spread out. Belum kemajuan dalam bidang teknologi yang lain, dalam pengetahuan, dalam biologi apa tuh, sains biologi tentang kedokteran dan sebagainya yang pokoknya canggih banget dah. And also the advancement in the science, in the medical, on all the news and everything. Membuat orang makin makmur, makin jaya, makin hebat. Make people more advanced, more wealthy. Tapi di tengah kehebatan itu manusia mulai mempertanyakan, saya butuh Tuhan nggak? But in the middle of that greatness, the people started to ask, do I need God? Berapa banyak orang yang kemudian nggak percaya Tuhan lagi karena dia berpikir bahwa saya bisa jadi Tuhan. How many people that because of that they are not believing God anymore and they say, I can be God? Hari ini Bapak Ibu Saudara melihat wajah negara bagian barat. If you see the face of the Western nation, di mana teknologi semakin canggih, orang semakin hebat. that the technology is advancing, people becoming greater. Apa yang muncul di sana? Religius? Do you see they are religious or not? Enggak. They are not religious. Manusia semakin humanis. They are becoming more humanist. Tetapi di sisi yang lain, But in the other part, wajah dunia yang satu lagi, the other face of the world, dunia ini adalah bermuka kalau bilang wajah yang satu penuh sukacita, wajah yang satu penuh penderitaan karena hari ini kemiskinan, kelaparan jadi isu yang sama sekali belum selesai. if you can see one face is full of joy and the other face is full of suffering because of the poverty of the poorest thing that are never end. Hidup manusia juga makin susah, banyak orang-orang di belahan dunia ini yang masih menghadapi pergumulan berat dalam banyak hal, keamanan dan lain-lain. The life of human becoming also struggle. There are so many people that are struggle in safety and everything else. Lalu dalam hal seberat itu pun mereka mulai bertanya, apakah ada Tuhan? Di mana dia? And in their suffering, they are also asking, is there God? Where is He? Di mana Tuhan ketika saya lagi susah? Where is God when I was in hardship? Bapak Ibu Saudara, orang mau senang, orang mau susah, Tuhan selalu ditanya. And people can be happy or not, God is always asked. Makanya buat saya pengenalan akan Allah menjadi salah satu fondasi penting dalam pertumbuhan iman. That's why I say the fellowship with God, the knowing of God becoming a real foundation in growing our faith. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang sangat luar biasa, There's a story in the Bible. yaitu Sadrah, Mesak dan Abednego. It's the story of Shadrach, Meshach, and Abednego.
yang diperhadapkan dengan satu masalah besar dalam hidupnya, that they are facing a great problem in their life. nyembah berhala mati, tidak nyembah lalu mengkhianati Tuhan. Tidak cuma berhala mati. Iya, menyembah berhala mengkhianati Tuhan. If you are worshiping the idol, you are betraying God. If you are not worshiping the idol, you will die. Tapi lihat jawabannya. But you can see their answer. Kalau Tuhan yang saya sembah sanggup, dia pasti sanggup. If- Tapi kalau tidak, kita juga tidak. If God that I serve able, He is able. But if not, that's fine. Tentu jawaban ini tidak lahir begitu saja tanpa ada satu pengalaman, satu pengenalan akan siapa Allah yang dia sembah. We knew that this answer doesn't come out just like that, even because of experience that they experience about the God that they serve. Bagi Sadrak, Mesak dan Abednego, dia mengenal Allah bukan dari apa yang Tuhan bisa lakukan buat dia. The mentality of Abednego is about the mentality that he know God because of what God able to do for them, Tetapi tentang siapa pribadi itu bagi mereka. but about who is the person for them. Maka pertanyaan yang sama untuk kita renungkan, siapa Tuhan bagi kita saat ini? And also the same question for us to meditate on, who is God for us right now? Hari ini jadi perenungan pertama bagi kita. And this is the first meditation for every one of us. Namun ini bukan poin utama dari khotbah saya. But this is not the main point of my sermon, Karena ini merupakan satu gambaran dari sang pemazmur. because this is the picture that the psalmist gave to Kalau every kita one of us. baca Mazmur ini, pemazmur berangkat lebih jauh. Dia tidak hanya cerita tentang siapa Allahnya, tetapi perhatikan bagian kedua. Ternyata dia juga mengalami Tuhan secara pribadi. If we see this psalm, the psalmist doesn't only tell who is God, but he also experienced God Di in their dalam personal life. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. At verse 16 to 20. Mari dengarkanlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Verse 16 to 20. Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul. I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily God hath heard me, he hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. Ini merupakan satu ungkapan pengalaman pemazmur ketika dia mengalami Allah secara pribadi. This is the expression of the experience of the psalmist that he experienced God personally. Sehingga pemazmur tidak hanya mengajak kita untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah, tetapi mengalami Allah sendiri. So the psalmist not just invited us to know who is the God that we worship, but he also experienced God who is that we worship. Sehingga apa yang kita kenal, apa yang kita tahu menjadi hidup dalam hidup kita. So what we understand, what we knew becoming life in our life. Dia mengalami Allah yang melihat hati setiap orang. He experiencing God that know the heart of every people. Seandainya ada niat jahat, tentu Tuhan tahu. Ini digambarkan bahwa Tuhan menyelidiki setiap hati. If there's iniquity in my heart, surely God will know. It means that God searches the heart every day. Beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah tentang hati. Yeah. Saya nggak perlu khotbah lagi. Some months ago, I spoke about heart. Di mana Tuhan selalu bertindak dari hati. That God always work first from the heart. Start from your heart, ya. Ya, dimulai dari hati. Segala sesuatu berangkatnya dari hati dan itulah tempat Allah bekerja dalam hidup kita. Everything come from the heart. That's where God start in our life. Dia adalah Allah yang mendengarkan doa, mendengarkan seruan dan puji-pujian kita. He's the God that hearing the prayers, hearing the worship, the praises that we give upon him. Inilah menjadi titik poin pengenalan pemazmur tentang Allah. Dia bukan hanya tahu tentang siapa Tuhan yang disembah, tapi dia mengalami Tuhan yang dia tahu itu. This is becoming the point that the psalmist doesn't only know the God that he served, but he also experience it personally, that the God that he served.
Maka kita diajak masuk lebih dalam pengenalan, bukan hanya kita tahu tentang segala sesuatu tentang Tuhan. That's why he also invited us to come deeper, not just only know everything about God, Tapi mengalami dia dalam pribadi kita. but experience Him in our personal life. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang jago bicara tentang Tuhan, belum tentu bicara dengan Tuhan. Sometimes people can speak with God with amazing things, but he is not speaking with the Lord Himself. Mungkin dia bisa cerita tentang Tuhan dari A sampai Z, tapi belum tentu dia pernah bercerita dengan Tuhan. He can tell about God from A to Z, but maybe he not speaking with God. Letaknya pada di tentang dan di dengan. The point is about and with, Tentang Tuhan dan dengan Tuhan. about God or with God. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman Kristen bukan iman yang kosong. Setuju, katakan amin. Our beloved, the faith of Christianity is not empty faith. Iman kita bukan iman kata orang. Our faith is not about faith by people saying. Kata pendeta Tuhan dahsyat. The pastor say God is amazing. Kata yang WL Tuhan ajaib. The worship leader say God is miraculous. Kata yang kesaksian Tuhan penyembuh. The one testify say that God is healer. Tapi apa kata kita? But what we say about God? Apakah kita mengalami Tuhan dalam kehidupan? Are we experiencing God in our life? Ternyata pengalaman itu membuat kita jadi kuat dan yakin, Bapak Ibu. That experience make us becoming firm and strong in the Lord. Dan ada satu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. And that's one thing that we need to take in a careful way. Tuhan itu memakai segala sesuatu, segala sarana untuk mengenal kita, mengenal Dia dengan baik dan benar. God used every situation, everything for us to know Him in the right way. Segala cara, Bapak Ibu Saudara. All things, all way. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Even though maybe it's good or bad, God used it. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang bertumbuh, yang mau dewasa itu harus punya perspektif atau kacamata untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah sarana Tuhan untuk mengenalkan diri kepada kita. The growing Christian or mature Christian need to see all the situation that happen in their life is a way for God to tell Himself upon them. Seringkali Tuhan izinkan kita terluka dalam hidup. Sometimes God let us hurt in our life, supaya kita mengenal kasih-Nya yang besar. so we can know His great love. Seringkali Tuhan izinkan kita dihianati Sometimes God let us being betrayed dalam hidup, in our life, supaya kita bisa merasakan kesetiaannya dalam hidup kita. so we can feel His faithfulness in our life. Dan seringkali Tuhan izinkan kita menderita sakit penyakit, And God sometimes allow us to experience sickness, supaya kita mengalami kesembuhannya. so we can experience the power of the healing of God. Itu sebabnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup harus kita lihat sebagai sarana Tuhan mendewasakan dan memperkenalkan diri dengan kita. That's why everything happen in our life, we must see it as a way for God to make us mature. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya hari ini apapun tantangan dan pergumulan kita, Today, every challenges or every situation you're facing on, jadikan itu sarana mengenal Tuhan. make it as a way for you to know God. Sehingga pertanyaan kita bukan lagi kenapa ini terjadi, So our question not why this has happened to me, God, tetapi lebih kepada bagaimana saya merespon Tuhan. but the question is how can I respond unto this, oh God? Apa yang kau ingin aku pelajari Tuhan? What you want me to learn for, God? Sehingga dalam kehidupan Bapak Saudara mungkin seringkali kita mengalami masa-masa sulit, mungkin kita direndahkan orang. Maybe in our situation we are experiencing hardship. Maybe some people look down on us. Dianggap salah sama orang. Maybe we are being pretended as a fool or the one that making wrong. Kita dicurigai. Or maybe some people is thinking bad of us. Tapi itu sebenarnya sedang membentuk kita untuk mengenal Tuhan yang hidup itu. But it is shaping us for us to know God. Saya pun mengalami Bapak Ibu Saudara. I also have experienced that. Saya tahu Bapak Ibu Saudara jadi hamba Tuhan dan gembala itu mengerikan. I know that becoming a servant of God and becoming a pastor, a shepherd is
something terrible, something hard to do. Karena gembala itu tidak mudah. Becoming a pastor is not easy. Kita bisa dipersalahkan orang. Some people can take blame of us. Di gereja juga demikian. Even in churches also like this. Kita satu dengan yang lain bisa saling menajamkan kata kita. Each one another can sharpen. Tapi pertanyaannya bukan siapa yang harus menang, But the question is who will win? The question is not who will win. tapi bagaimana kita belajar tentang Tuhan dalam situasi itu. But how can we learn about God in that kind of situation? Mungkin Tuhan ajar kita untuk sabar. Maybe God teach us to be patient. Mungkin Tuhan ajar kita untuk rendah hati. Maybe God teach us to be humble. Mungkin Tuhan ajar kita untuk tutup mulut. Maybe God teach us to shut up our mouth. Dan banyak hal. Kalau kita mau melihat itu dari sarana pendewasaan dan sarana mengenal Tuhan, kita pasti akan merespon dengan baik. If we see it from the way for God to make us mature, we will respond it in a good way. Namun saya juga tahu ini tidak mudah. And I also know it's not easy for us. Ini gampang dibicarakan, sulit dilakukan. Easy to say, hard to do. Tetapi kita diajar mengalami Tuhan. But we are being taught to experience God. Inilah satu gambaran yang menarik dari pemazmur. Dia tidak hanya memperkenalkan siapa Allahnya, tapi dia pun mengalami Tuhan itu sendiri. This is interesting experience of the psalmist that he is not only telling who is God, but he experienced God himself. Poin yang ini juga tidak kalah penting dalam pengenalan kita akan Allah. This point also is important for us to know God. Terutama dalam saat-saat kita menghadapi masa-masa sukar, Bapak Ibu. Especially when we are going through hardships. Pengenalan kita akan Tuhan, pengalaman kita akan Tuhan akan membuat kita kokoh. Our knowing of God will make us to stand firm. Pengalaman itu mengajak kita untuk berkata, kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan pasti tolong saya, ke depan Tuhan pasti tolong saya. That experience will make us to say, if in the past God will help me, today God will help me, and in the future God will also help me. Mari kita alami dia dalam hidup. Let us experiencing God in our life. Ketahuilah dia itu bukan Tuhan yang mati, yang setuju katakan amin. He is not a God that died. Dialah Tuhan yang hidup. He is a living God. Dan ketahuilah kekristenan bukan hanya sekedar agama, And Christianity is not about a religion. tapi kekristenan bicara soal relasi. Christianity is about relation. Manusia dengan Allah, Relation between God and man, pencipta dengan ciptaannya, the creator and the one that been created, penebus dengan umat yang ditebus, the redeemer and the redemption people, dan sesama umat tebusan satu and dengan yang lain. with all the redemptive people in the world. Allah adalah Allah yang ingin berelasi dengan kita. God is the one that want to make relationship with us. Maka lihat apa yang kemudian diajak oleh pemazmur lewat apa yang dia sampaikan tentang Tuhan, lewat apa yang dia alami tentang Tuhan, lalu dia mengajak semua bangsa-bangsa orang lain untuk mengenal Tuhan. Lihat apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang-binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. And we can see what the psalmist say about God at verse 13 to 15. I will go into thy house with burnt offerings. I will pay thee with my vows, which my lips have uttered, and my mouth hath spoken when I was in trouble. I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams. I will offer bullocks with goats. Dia kemudian mengajak semua bangsa-bangsa yang mengenal tentang Allahnya dan dia alami, dia mengajak untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan. And he also invited all the nation that he knew his God to sacrifice their life unto him. Berikan korbanmu bagi Tuhan, bayarlah nasarmu. Give your sacrifice unto God, pay your vows unto him. Mengajak untuk hidup di dalam Tuhan lebih lagi. Ask to live in God more. Dia mengajak kita kemudian sekalian untuk memberikan kehidupan kita kepada Allah itu. He also invited all of us to give our life into God. Dan menjadikan hidup kita korban.
yang berbau indah di hadapan Tuhan. And make our life as a burnt offering that are smell good, a good incense upon the Lord. Jadi tahu tentang Tuhan, Find out about God, mengalami Tuhan, experiencing God, dan memperkenalkan Tuhan. and make known of God to other people. Lewat hidup yang diproses tadi, Tuhan diperlihatkan. With that process life, God is being shown. Hidup yang dituntun Tuhan itu, hidup yang dibentuk Tuhan itu, hidup yang mengalami Tuhan itu. That God that led by the love that led by God, the life that being processed by the Lord, Menjadi korban yang harum. becoming a good incense, a good offering. Sehingga For the Lord. bangsa-bangsa itu melihat dan mengecap. So the nation will see and will experience, will Enak. felt, Dan akan menyembah Allah yang hidup. and will worship the living God. Ini doa kita bersama. This is our prayer together. Mari kita mengenal, belajar, mengenal, mengalami. Dan kita berdoa hidup kita memancarkan kasih itu buat orang lain. Let us learn Him and then knowing Him and then experience Him and our life becoming a good incense to other people. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Kita mau menyembah Tuhan. Let us stand before the Lord and we will worship God. Bless the Lord. Bless the Lord, all my soul. My soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari sembah Dia, katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi, bless the Lord, oh my soul, amen. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita sembah Tuhan. Let's worship God. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Mari naikkan pujian ini, sembah Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kepala kita sejenak. Let us bow down our head. Kita masuk dalam perenungan kita sama Tuhan. Let us come into our meditation upon the Lord, Pribadi lepas pribadi. person by person. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Let God work in our life. Dia adalah Tuhan yang mengenal siapa kita. He's the one that knew us personally. Dia tahu dan Dia kenal betul kita. He knew us personally. Tapi yang luar biasa adalah mengajak kita untuk mengenal Dia lebih dalam. But the most amazing thing that He invited us to know Him. Allah yang begitu ajaib dan besar memanggil setiap kita pagi ini Amazing God called every one of us this morning. mendekat sama Dia, Come closer upon Him, mengenal Dia secara pribadi. knowing Him personally. Dia ingin kita mengalami Dia dalam hidup ini, He wants us to know Him, experience Him in our life. sehingga kita bisa merasakan Dia benar-benar Allah yang hidup. So we can feel it, that He is the real living God. Dia benar-benar Allah yang mengasihi setiap He is kita. the God that really loves us. Dia adalah Allah yang ingin membangkitkan kita, He is the one that wants to revive us, melepaskan kita, redeem us, make us free, bahkan memberikan hidup yang baru bagi kita. even giving the new life to us. Dia mengajak kita memperbaiki banyak hal dalam hidup He invited us to restore our life lewat kuasanya yang ajaib dan tak terbatas ini. with His amazing and unlimited power. Bagaimana kita meresponi panggilan Allah yang ajaib ini, Bapak Ibu Saudara? How we respond the great calling of God. Dia memanggil kita mendekat. He called us to come close to Dia Him. tidak peduli siapa kita, bagaimana dan latar belakang kita. He Dia does. panggil kita mendekat. He doesn't care who we are, our background. He called us to come closer upon Dia Him. pengen mengenal dirinya, memperkenalkan dirinya lebih dari apa yang kita tahu selama ini. He want to introduce Himself more than even that we know. Dia mengajak kita masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. He invited us to know, experiencing the new thing about God in our life. Dan biarlah kita responi panggilan ini dengan hati yang terbuka. And let us respond this calling with an open heart. Mari before kita Him. berdoa. Let us pray. Bapa di surga, Father God, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi we kami. are so thankful for your goodness. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau bagikan bagi Thank you kami. for your word that you share upon us. Terima kasih untuk panggilan indah yang Tuhan panggil hidup kami pagi Thank ini. you for the great calling that you call upon our life, Lord. Dan kami mau mendekat kepada Tuhan. I want to come closer upon you, Lord Jesus. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. And we believe that you are living God in our life. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di tempat ini. I pray for every congregation in this place. Apapun yang mereka alami hari-hari ini. Everything that they are experiencing in their life today. Biarlah Tuhan mereka menemukan Engkau di sana. Let them experience and finding you Di dalam situasi-situasi sulit yang mereka hadapi. in their hardship, in their hard situation. Mereka tetap merasakan Engkau hadir. They still can feel that God is there. Engkau ada di situ. That you are there, Lord. Engkau menyertai mereka ya That you Tuhan. are be with them, God. Kekuatan-Mu melingkupi mereka. That your power, your strength is be Memampukan with them. mereka. Make them, enable them, Lord. Memampukan mereka berjalan. Enable them to walk. Memampukan mereka untuk bangkit. Enable them to rise up again.
dan menang bersama dengan Engkau. and becoming victorious with you, Lord Dan Jesus. lewat pengalaman-pengalaman itu And with hidup mereka diubahkan. with all those experiences, their life will be changed. Sehingga bangsa-bangsa tahu Allah itu hidup. So the nation can know that God is alive. Allah yang kita sembah, The Allah God yang that hidup. we worship is the living God. Tuhan tolong kami yang lemah ini. God help us. Biar tuntunanmu selalu ada bagi kami. Let your guidance always be with us. Tanganmu yang ajaib menuntun kami Your Tuhan. amazing hand will always be with us. Dan Be with rohmu us. yang kudus selalu ada And dalam your hidup kami. Holy Spirit always be with in our life, Lord Jesus. Kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan. I give all of the life here into Engkau your yang hand. memiliki segalanya. You are the one that own everything, God. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Puji Tuhan. Ya Tuhan berkati hamba yang telah menyampaikan firman-Nya dan kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali God, kami we are datang thankful. kepadamu We Tuhan. come upon you, Lord Jesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik We untuk-Mu give the Tuhan. offering, the best unto you, Kiranya Lord. Tuhan yang memberkati kami Tuhan That dari you bless tempat the yang one maha tinggi. From the Tuhan highest yang memberkati places. pekerjaan kami. You bless our work. Tuhan yang memberkati usaha You bless our kami. business. Tuhan yang memberkati Tuhan setiap apapun yang kami You kerjakan. bless everything that we Terima have done, kasih Lord. Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk We are ready Tuhan. to give the best Hanya di unto you. dalam nama Tuhan Yesus. And in Haleluya. Jesus' name we Amin. pray. Amen. Kita naikkan pujian biar biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Puji Tuhan, ya Tuhan berkati persembahan yang ada. Kita akan mendengarkan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom brethren and happy Sunday. Today I will give announcement regarding our event for the upcoming weeks. Pada hari ini, saya akan memberikan pengumuman di antara kita selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, kita akan pada minggu, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021. Dan Pastor Suryani akan bagian firman Tuhan bagi kita. Ibadah kita ini akan dilaksanakan di gedung gereja kita. Jadi bagi setiap Anda yang mengikuti, pastikan Anda ada dalam keadaan yang sehat. We'll have our Sunday service at Sunday 25 April 2021, and Pastor Suryani will share the word of God for us. This service will be held at our church building. So for any of you that want to join, please make sure that you are healthy. In the same day, we will also have Holy Communion at 6 p.m. via Zoom. Pastor Fidelis will lead our Holy Communion. Di hari yang sama, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus jam 6 sore via Zoom. Pastor Fidelis akan memimpin perjamuan kudus kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti prayer meeting pada hari Selasa tanggal 20 April 2021. Brother Jose dan Pastor Fidelis akan memimpin prayer meeting kita. Mari kita bergabung dan sama-sama kita bawa pokok doa kita. We invite all of you brother and sister to join our prayer meeting at Tuesday 20 April 2021.
Brother Joseph and Pastor Fidelis will lead our prayer meeting. Let us join and bring our prayer requests together. We invite all the men of God to join the Men Fellowship on Saturday, 24th April 2021. This service will be held via Zoom. Kami mengundang bagi setiap pria-prianya Tuhan untuk mengikuti Men Fellowship pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 dan ibadah ini akan dilaksanakan via Zoom. Jika ada dari Bapak, Ibu, Saudara semua yang mau diaturkan jadwal untuk konseling atau mau meminta doa, Anda bisa menghubungi saya sebagai admin gereja. If any of you brethren want to send your prayer request or want to arrange a time for the counseling, you can contact me as a church admin. We invite all of you brethren, brothers and sisters, to send your offering and tithing. The offering and tithing can be sent via the offering bank at the church, or you can send it via online. The account number needed to send via online you can see on your screen. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua untuk memberikan persembahan dan perpuluhan Anda. Persembahan dan perpuluhan Anda bisa dikirimkan melalui kantong persembahan yang di gereja atau Anda bisa mengirimkannya via online. Nomor rekening yang dibutuhkan untuk mengirimkan via online bisa Anda lihat di layar. Jangan lupa untuk follow dan subscribe semua sosial media gereja kita. And don't forget to follow and subscribe all the social media of Gereja. That's all the announcement for today. Happy Sunday and God bless you. Itu saja yang kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan You are amazing God, O Lord. Perbuatanmu dahsyat. Your amazing works. Oleh sebab itu kami bersorak-sorai kepadamu. That's why we are shouting upon you, Lord Hati Jesus. kami sungguh bangga memiliki Engkau. Our heart really proud to having God like you. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. You are our God, you are our Lord. Engkau yang menyelamatkan kami. You are the one that save us. Dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. And we can call you Father God. Kami boleh memanggil Engkau sahabat We can kami. call you
our best friend. Engkau adalah segalanya bagi kami. You are everything to us, Lord Jesus. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami dari pengalaman demi pengalaman. Thank you, God, that you are leading us from experience unto experience. Engkau telah membawa kami dari sungai dan lembah-lembah gunung-gunung. You are leading us from rivers, from valleys, from mountains. Untuk kami mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. For us to know you more and more, oh Lord Jesus. To experience you more and more. Untuk mengalami Engkau lebih lagi, Tuhan. Sehingga kami boleh berkata, kami mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. So we can say that we experience knowing you more and more, Lord. Dan itulah kerinduan kami Tuhan. And that's our desire, oh Lord Jesus. Untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. To know you more and more, God. Dan mengalami Engkau lebih lagi dan lebih And lagi. experience you more and more, Lord Sehingga Jesus. kehidupan kami betul-betul menjadi saksi yang hidup bagi orang yang ada di sekitar kami. So our life is becoming truly a testimony to every people around us. Sehingga mereka boleh datang kepada Kristus karena melihat Yesus betul-betul hidup dalam hidup kami. So they can come into Christ because they are really seeing that the Lord is living in our life, Lord Jesus. Terima kasih untuk Pak Andreas yang Tuhan pakai pada siang ini. Thank you, Pastor Andres, that you used this afternoon, Lord. Urapi dengan kuasa-Mu yang melimpah-limpah. Let you anoint him fully. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya betul-betul membawa berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Every word that coming from him will be a blessing to every people that hear it. Banyak orang diselamatkan, banyak orang diteguhkan, banyak orang dikuatkan. Many people will be saved, will be strengthened, will be made firm by his word. Berkati keluarganya, berkati anaknya. Bless their family, bless his son. Ibu Rina juga Tuhan pakai dengan urapan yang daripada Tuhan. This is Rina also, you bless him with the anointing Terima from you. kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Thank you for every one of us that are present in this place, God. Berkati masing-masing. That you bless everyone that are here. Lawat setiap kami personally. Take care of us personally, Lord. Hanya satu yang ingin kami mau daripadamu. Only one thing that we want from you, God. Untuk mengenal Engkau lebih lagi. To know you more. Untuk mengalami Engkau lebih lagi. Experience you more. Semua dalam hidup kami hanya untuk Engkau dan dari Engkau dan segalanya untuk Engkau. Everything in our life is only for you, coming from you, and everything is for you, God. Supaya semuanya hormat kemuliaan bagi namamu. So everything is only for the glory and honor Thank for you your name. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Saat ini sebagai jemaat As a congregation, Lord, kami mau berdoa buat bangsa kami. we want to pray for our nation. Berkati Indonesia. Let you bless Indonesia. Indonesia belong to you. Indonesia milikmu, Tuhan. Karena kami percaya Because we believe, God, lewat persoalan demi persoalan yang terjadi saat ini. from every trouble, every hardship that are happening currently, Orang-orang Indonesia akan dibawa kepadamu. the people of Indonesia will be brought unto you, Lord Jesus. Indonesia akan banyak orang datang kepadamu. And from Indonesia, there are so many people will come upon you, Lord God. Dari utara, dari selatan akan datang berbondong-bondong kepadamu. From the north to the south, so many people will come upon you, Lord Jesus. Gereja-gereja akan bangkit menjadi terang. Amen. The church will grow up as a salt and light. Orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan mencari dan menemukan itu di dalam Yesus. The one that thirst and hunger for the truth, they will find the truth from Lord Jesus Kami Christ. akan melihat penuaian jiwa-jiwa datang dari We mana-mana. will see the harvest of souls coming from everywhere, Lord Jesus. Sebagai anak Tuhan, kami harus betul-betul siap untuk menuai jiwa-jiwa ini. As the children of God, we need to be ready to harvest these souls. Indonesia akan bangkit menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia will risen up to become a blessing unto the nation. Kekayaan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. The riches of Indonesia will become a blessings unto the Lewat nation. ikan yang di laut, lewat semua tambang emas dan segala yang ada akan menjadi berkat bagi banyak Coming orang. from the fish to the sea, from the gold, it will becoming a blessings to so many people. Akan ada utusan-utusan anak-anak Tuhan pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Will be messenger, children of God, to share the Bible into the Kebangkitan place. anak-anak Tuhan akan terjadi. The revival of God's people will happen. Kebangkitan anak-anak akan terjadi. The revival will happen. Akan banyak orang-orang diselamatkan. There are so many people will be saved. Mereka akan dipulihkan. They will be restored.
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat keadaan yang sekarang terjadi di NTT. Thank you for the situation that are happening at NTT currently, Lord. Kami percaya Tuhan sedang berbicara kepada mereka. We believe that you spoke unto them, Father God. Di tengah-tengah kesedihan, duka cita yang mereka alami, kami mau berdoa Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. In their sadness and grief, let you comfort them, O Lord Jesus. Buka mata rohani mereka, hati mereka untuk datang melihat akan Engkau. Open their spiritual heart, their heart for them to see upon you, Sehingga God. lewat situasi ini mereka boleh digiring kepada Engkau. So from the situation, they can be sent upon you, unto you, Mereka Lord. mengenal Engkau They can Tuhan. know you, Lord Jesus. Kami berdoa supaya semua logistik dan semua pertolongan dari pemerintah dan dari gereja-gereja, dari umat Tuhan betul-betul tepat pada We sasarannya. pray for every logistic and help from the government, from the people of God, from the churches can touch into the right part. Orang yang sakit kekurangan semuanya dapat dijamah dan ditolong. The one that sick, that are having lesson, you will help them, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Saudara yang kekasih, mari kita Our angkat beloved, hati kita dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. let us bring our heart and want to receive the blessings from God. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah The peace dari Bapa di dalam Tuhan Yesus that are full Kristus. from the Father God, from Lord Jesus Christ. Persekutuan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara The, mulai hari ini sampai the Maranatha. fellowship of the Holy Spirit and the strength will be upon you from today until Maranatha. Diberkatilah engkau, We bless you. diberkatilah rumahmu, We bless your home. diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, We bless the one that coming in and out from your home. diberkatilah anak cucumu, We bless your son and grandsons. diberkatilah setiap usaha We pekerjaanmu, bless all your work and business. diberkatilah We pelayananmu, bless your ministry. sehingga engkau diberkati So you're becoming blessed mulai hari ini from today sampai Maranatha. until Mari Maranatha. kita katakan, Let us say, Amen. ya silakan duduk. Please be seated. Ya, atas nama jemaat, saya ucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Andreas dan Ibu ya. Thank you, Pastor Andreas. Luar and biasa wife. ya. Biar kebenaran firman Tuhan ini betul-betul meneguhkan kita ya. For the truth of the word can strengthen us. Justru lewat pengalaman kita mengenal Dia So from experience after experience, we know Him fully. dan kita mengalami Dia. And we experience Him. Dan saya mau supaya kita semua semakin hari semakin betul-betul berakar, bertumbuh dalam Tuhan. And I want that every of us can be rooted Sehingga kita terus upon menjadi God. berkat bagi and Tuhan. becoming a blessing to Ya. the people. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta you, dan Pastor Ibu Andreas. dan saudara semua yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. God Amin. bless all Ya. of you.